Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizal Dansah dari kelas PSG kelompok Al-Fatih, nomor induk mahasiswa 4021902111. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Harita Damajati dari kelas Perbankan Syariah B dengan NIM 4021901198 dari kelompok Al-Fatih. Nama saya Fitria Putri Anggini dari Perbankan Syariah G semester 4 NIM 4021902117 dari kelompok 4 Al-Fatih. NIM 4021902118. Nama Halimatus Sa'diyah, kelas PSG, kelompok Nama saya Hanif Takulidayah dari kelas Perbankan Syariah G semester 4 dengan nomor NIM 4021902119 dari kelompok Al-Fatih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akad ijarah mutahiyah bitamlik IMBT. IMBT yaitu ijarah aset berupa aset berwujud yang mempunyai konsep akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang berdasarkan janji yang sudah disepakati sebelum akad dimulai dengan rukun atau ketentuan syariah ijarah yang berlaku. Akad bil hibah ini diambil bila kemampuan penyewa relatif lebih besar. Di akad kita, bentuk alih kepemilikan IMBT menggunakan metode bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Jadi ketika melakukan angsuran, nasabah juga sekaligus melakukan pembayaran cicilan dari pembelian yang dijadikan objek akad. Objek yang kita pakai di dalam pelaksanaan akad ini adalah menggunakan objek barang dengan periode angsuran 1 bulan, selama 1 bulan 4 kali angsuran, dan harga jual sewa Rp165.000 dengan melakukan skema IMBT. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain yang pertama adalah hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa. Yang kedua adalah harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Ini ketiga adalah harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen juga. Yang keempat adalah bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil nasabah pada usaha Warung Barokah. Nasabah kami bernama Bapak Niswan, yaitu pemilik sekaligus pengelola usaha Warung Barokah yang berada di Dukuh Kerajaan RT 1 RW 2 Maguan Sambit Ponorogo. Usaha ini dijalankan bersama istrinya sejak pertengahan tahun 2019. Selain berdagang, Bapak Niswan juga bertani dan mencari pakan ternak untuk hewan peliharaannya, yaitu kambing. Bapak Miswan juga dikenal sebagai orang yang baik dan ramah oleh para tetangga dan kerabat-kerabatnya karena beliau sering bercengkrama dan saling bercakap-cakap dengan para tetangga terdekat, dan beliau juga suka menolong terhadap tetangganya. Dalam menjalankan usahanya ini, beliau juga dikenal sebagai penjual yang ramah, ulet, baik, pekerja keras, dan telaten. Dalam menjalankan usahanya ini, beliau tidak memiliki pembantu atau karyawan, tetapi beliau dibantu oleh istri dan terkadang juga anaknya. Dalam menjalankan dan melayani para konsumennya, beliau dan istri sebisa mungkin memberikan pelayanan yang sangat baik dan tepat, cepat,
dan ramah, karena beliau ingin menarik konsumennya agar datang kembali ke warung barokah tersebut untuk membeli barang dagangannya. Saya akan menjelaskan rumusan masalah bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha warung barokah. Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah wajib dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Dalam proses pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha warung barokah terdapat beberapa tahap, mulai dari pencarian nasabah, pembayaran angsuran hingga pelunasan angsuran. Tahap-tahap pelaksanaan pembiayaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kami sebagai perwakilan Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo mencari calon nasabah. Kami mencari calon nasabah yang benar-benar membutuhkan dana untuk modal usaha yang sedang dijalankannya. Kemudian, kami menemukan usaha warung barokah yang berada di Desa Labuan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, kami menawarkan pembiayaan IMBT Bilbai kepada pemilik usaha warung barokah, yaitu Bapak Miswan. Kedua, setelah pemilik usaha warung barokah menyetujui, kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah untuk usahanya, yaitu mengenai jumlah pembiayaan, margin, jangka waktu sewa, lama angsuran, harga sewa, dan jumlah angsuran. Dari negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembiayaan yang akan diberikan sebesar Rp150.000 dan harga sewa sebesar Rp15.000 dengan masa sewa 1 bulan 4 kali angsuran. Pembiayaan ini untuk keperluan penerangan dagang usaha warung barokah, yaitu sendok 2 lusin, garpu 1 lusin, dan lampu LED 14 watt. Ketiga, kami sebagai perwakilan pemilik usaha warung barokah mengajukan pembiayaan IMBT Bilbai kepada Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir yang sudah disediakan pada surat fikih serta melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu fotokopi kartu keluarga nasabah, fotokopi buku rekening nasabah, dan anggota kelompok. Keempat, pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo melakukan analisis dan melakukan pengecekan keuangan nasabah yang dilihat dari formulir yang sudah diisi untuk melihat apakah nasabah layak dan bisa mendapatkan pembiayaan IMBT Bilbai. Kelima, setelah dilakukan pengecekan tersebut dan sudah lolos, kemudian pihak Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan nasabah tersebut. Setelah beberapa hari, dana untuk pembiayaan usaha nasabah sudah cair dan perwakilan dari kelompok kami mengambil dana pembiayaan sebesar Rp150.000 dan membayar biaya administrasi sebesar Rp20.000. Keenam, kemudian dana yang sudah cair tersebut kami serahkan kepada nasabah. Nasabah mulai melakukan pembiayaan angsuran dalam jangka waktu 4 kali angsuran dalam 1 bulan sebesar Rp41.250. Kemudian, nasabah mengembalikan dana ke Laboratorium Minibank Syariah IAIN Ponorogo sebesar Rp165.000. Yang terakhir, yang ketujuh, setelah angsuran lunas, maka di akhir masa sewa terjadi pemindahan kepemilikan objek sewa, yaitu sendok 2 lusin, garpu 1 lusin, dan lampu LED 14 watt menjadi milik nasabah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah kedua, yaitu dampak pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha warung barokah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengerti apa sih dampak dan pembiayaan itu. Dampak menurut bahasa adalah benturan atau pengaruh yang timbul baik positif maupun negatif.
Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari suatu yang membentuk watak dan perbuatan seseorang. Pengaruh juga merupakan suatu tindakan yang memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi. Dampak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak negatif dan dampak positif. Setelah itu kita juga harus mengetahui apa sih pembiayaan itu. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dari segi lembaga maupun sendiri. Jadi dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pembiayaan adalah pengaruh yang ditimbulkan setelah seseorang melakukan pendanaan dari suatu perusahaan dan apakah memberikan dampak dan pengaruh terhadap usahanya. Yang kedua, yang selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua saya, yaitu bagaimana akad ijarah dalam resiko pembiayaan IMBT pada usaha dagang warung barokah Bapak Miswan. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai risiko-risiko dalam perbankan dulu. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, bank selalu melakukan analisis terhadap risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang dilakukannya. Menjelaskan mengenai semua risiko yang ada pada produk pembiayaan bank syariah. Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah pembiayaan berbasis natural contractually contracts, dan yang kedua adalah pembiayaan berbasis natural uncontractually contracts. Karena karakteristik kedua kelompok akad tersebut berbeda, maka dalam menganalisis risiko pembiayaan kedua kelompok tersebut juga akan berbeda. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang risiko pembiayaan berbasis natural contractually contracts atau NCC. Analisis risiko pembiayaan berbasis natural contractually contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis natural contractually contracts seperti murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, salam dan istisna. Di dalam risiko pembiayaan berbasis NCC ini akan saya jelaskan mengenai risiko IMBT. Risiko yang terkait dalam pembiayaan IMBT terjadi ketika pembayaran dilakukan dengan metode balance payment. Balance payment itu adalah pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Dalam hal ini timbul risiko ketidakmampuan nasabah untuk membayarnya. Risiko tersebut dapat diatasi dengan memperpanjang jangka waktu sewa ijarah, memperpanjang jangka waktu sewa atau ijarah. Kedua adalah risiko pembiayaan berbasis natural uncontractually contracts atau disebut dengan NUC. Analisis risiko pembiayaan berbasis natural uncontractually contracts adalah mengidentifikasi dan menganalisa dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang dilakukan sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis natural uncontractually contracts seperti mudarabah dan musyarakah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dan saya akan menjabarkan tentang gambaran risiko yang dapat timbul pada pembiayaan ijarah IMBT bil ba'i pada usaha warung barokah. Di dalam melakukan pembiayaan tentunya ada risiko yang akan timbul dan dirasakan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad pembiayaan ijarah IMBT bil ba'i, baik dari pihak bank dan nasabah itu sendiri. Risiko ini merupakan salah satu hal yang terjadi yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan terjadinya kerugian apabila risiko ini dibiarkan atau diabaikan.
Risiko yang dapat timbul pada pembiayaan ijarah IMBT Bilbai bisa disebabkan oleh nasabah itu sendiri dan pihak bank dan bank yang salah memilih nasabah juga. Risiko yang dapat dialami oleh pihak bank yaitu saat pihak bank memberikan pinjaman modal kepada nasabah untuk membeli suatu barang yang dibutuhkan dalam usahanya, tetapi nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal. Nasabah yang tidak mau membayar cicilan kepada bank dengan sengaja, maka pembiayaan ijarah IMBT Bilbai akan mengalami masalah dan pihak bank syariah akan mengalami risiko kerugian juga. Tetapi bank akan memberikan keringanan waktu kepada nasabah sesuai kesepakatan untuk jalan keluar dari masalah ini, sehingga nasabah dapat membayar angsuran kepada pihak bank. Risiko yang terjadi ini akan berdampak dan menimbulkan kerugian, maka dari itu pihak bank harus memiliki pembeli nasabah yang tepat juga. Dalam pelaksanaan pembiayaan ijarah IMBT Bilbai pada usaha warung barokah ini tidak mengalami risiko, sama sekali tidak mengalami risiko. Di sini nasabah melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran. Dengan begitu pihak bank tidak akan mengalami risiko kerugian. Pihak bank dan nasabah yang melakukan pembiayaan ijarah IMBT Bilbai. Mengenai bentuk akad, objek akad, ujroh atau harga sewa, atau manfaat dan penyelesaian penyewaan prestasi. Dalam pengaplikasian pembiayaan IMBT Bilbai pada laboratorium ini Bank Syariah IM Ponorogo telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan. Pertama, melakukan akad IMBT Bilbai hingga pengembalian modal pinjaman oleh nasabah dan pemindahan kepemilikan objek sewa. Dalam proses pencairan dana nasabah di laboratorium ini Bank Syariah IM Ponorogo sangat cepat, karena pada saat itu yang mengajukan pembiayaan tidak banyak, jadi dana pembiayaan langsung cair. Bapak Miswan selaku pemilik warung barokah dalam membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal dan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh laboratorium Bank Syariah IM Ponorogo dengan cepat dan tepat, sehingga pihak lab ini Bank Syariah IM Ponorogo meng-ACC pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai tersebut dengan cepat. Aplikasi pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha warung barokah sudah sesuai dengan aplikasi pembiayaan pembiayaan IMBT Bilbai pada teori. Bentuk akad dalam pembiayaan ini menggunakan akad ijarah, tetapi pada pemindahan kepemilikan terjadi di akhir akad dengan akad jual beli. Objek akad sudah sesuai dengan teori, yaitu untuk pembiayaan konsumen dan memberikan barang kepada supplier dan nasabah. Selama periode pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha warung barokah berlangsung besar harga sewa itu berubah, itu sebesar Rp15.000. Dalam penelitian ini, nasabah memberikan Rp15.000 kepada laboratorium mini Bank Syariah YN Ponorogo sebagai imbalan atas manfaat yang diterima nasabah pada usaha warung barokahnya. Dalam pembiayaan IMBT Bilbai ini, nasabah sangat menghormati dan melaksanakan perjanjian sebagai kinerja atas kehendak yang ada dalam isi perjanjian. Kontestasi dalam pembiayaan IMBT Bilbai ini tidak dilakukan oleh laboratorium mini Bank Syariah YN Ponorogo, karena setelah dana cair hampir tidak ada lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lab mini Bank Syariah YN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pembiayaan pada usaha warung barokah di laboratorium mini Bank Syariah YN Ponorogo. Sebelumnya, apa sih mekanisme itu? Mekanisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu mechan yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban,
perangkat, peralatan, dan peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata metos yang memiliki arti sarana dan cara. Arti keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu proses yang harus ditempuh untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa mekanisme yaitu alat dan cara kerja mesin dalam sebuah suatu organisasi. Terus pada umumnya bank syariah lebih banyak menggunakan akad ijarah mutahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT dibandingkan dengan akad ijarah. Hal tersebut karena IMBT dirasa lebih sederhana dan sebelumnya mekanisme dengan prosedur itu saling berkaitan satu sama lain. Akad IMBT terdapat dua bentuk akad, yaitu akad ijarah yang diakhiri dengan janji akad jual beli dan akad ijarah yang diakhiri dengan janji hibah. Pihak yang menyewakan berjanji kepada penyewa untuk memindahkan kepemilikan objek setelah masa sewa berakhir. Akad ijarah mutahiyah bitamlik (BI) atau sering disebut dengan IMBT BI adalah salah satu akad yang termasuk bentuk kegiatan usaha syariah atau lembaga keuangan syariah yang dilaksanakan dengan sesuai prinsip syariah Islam, di mana akad tersebut sudah memiliki syarat dan ketentuan berlaku. Dalam akad ini adanya perjanjian sewa menyewa pada suatu barang antara pemberi sewa dengan menyewa barang nasabah atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam jangka waktu tertentu yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dengan jual beli barang, dan kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Dalam menjalankan pembiayaan, maka nasabah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Apa sih rukunnya? Salah satunya penyewa atau mustajir, pihak yang menyewa objek sewa atau biasa disebut dengan nasabah. Yang kedua, penyewa barang. Yang ketiga, objek sewa. Yang keempat, harga sewa atau manfaat sewa atau biasa disebut dengan ujung, imbalan yang diterima oleh muajir. Dan yang terakhir yaitu ada ijab qabul, yaitu serah terima barang. Syaratnya yaitu kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Yang kedua, majur memiliki manfaat dan manfaatnya benar-benar dibenarkan dalam Islam. Akad IMBT sudah tertera pada landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menjalankan mekanisme pembiayaan IMBT BI ini harus dijalankan sesuai prinsip Islam dan terhindar dari larangan seperti penipuan, gharar, riba, dan masir serta penimbunan. Berikut praktik mekanisme pembiayaan IMBT BI pada usaha warung barokah di Lab Mini Bank Syariah Ponorogo. Yang pertama, nasabah kami yang bernama Bapak Miswan atau pemilik usaha warung barokah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan akad IMBT BI pada Mini Bank Syariah di Lab Ponorogo yang dimiliki oleh supplier berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Yang kedua, kemudian perwakilan Lab Mini Bank Syariah Ponorogo menyediakan barang atau objek sewa dari supplier. Barang tersebut yang nantinya akan diberikan kepada nasabah sebagai salah satu objek yang diajukan. Yang ketiga, pihak Lab Mini Bank Syariah yang Ponorogo dan pemilik usaha warung barokah atau Bapak Miswan melaksanakan akad pembiayaan IMBT BI yang sudah berisi barang, objek, jangka waktu, jumlah angsuran, harga sewa yang telah disepakati, dan persyaratan lainnya. Kemudian diakhiri dengan beli barang tersebut. Kemudian pemilik usaha warung barokah membayar jumlah angsuran yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama selama masih proses penyewaan barang menjadi tanggung jawab si penyewa atau Bapak Miswan. Yang terakhir, pada masa kontrak waktu habis atau sewa habis, kemudian pemilik usaha warung barokah membeli barang tersebut dan menjadi pemilik barang sepenuhnya. Hal ini terjadi yang memang sudah menjadi kontrak dan kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana yang terlibat pihak nasabah dan pihak bank. Sekian dan terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad IMTT BBAI. Strategi pertama yang biasa dilakukan yaitu rescheduling. Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Yang kedua, reconditioning. Maksudnya adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat bagi hasil atau margin, penundaan sebagian atau seluruh keuntungan yang akan diperoleh, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan. Yang ketiga yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran. Yang ketiga yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas kepada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, kecuali perubahan maksimum platform pembiayaan. Mungkin cukup itu presentasi laporan praktikum dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.